Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Munas ke-7 PSMT akan dilangsungkan selama 2 hari, yakni pada Senin 21 Maret 2022 dengan agenda pembukaan Munas dan Selasa 22 Maret 2022 dengan agenda pemilihan Ketua Umum. Tahun ini, Munas mengambil tema Bersatu Hati, menjadikan PSMT mandiri dan tangguh. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan kesatuan adalah unsur penting yang harus terus kita kedepankan, terutama dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Ketika kita harus melangkah bersama untuk menyongsong masa depan setelah pandemi COVID-19 yang pertama muncul dan telah mengubah tatanan dunia sekitar 2 tahun yang lalu. Salam hangat dan salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Paguyuban Sosial Magara Tionghoa Indonesia yang akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional 7 untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum, dan sebagai Ketua Umum yang terpilih dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengayomi dan mempersatukan rumah besar bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, persatuan adalah unsur penting yang harus terus kita kedepankan, terutama dalam masa sekarang ini, ketika kita harus melangkah bersama untuk menyongsong masa depan setelah pandemi COVID-19. Yang pertama muncul dan mengubah tatanan dunia kita kurang lebih 2 tahun yang lalu. Sejak awal varian Omicron ditemukan pertama kali di Indonesia, pemerintah terus melakukan berbagai kebijakan untuk memperbaiki ini. Saya ingin menyampaikan pada bapak-bapak semua dan ibu-ibu, penanganan Delta varian Omicron itu dilakukan oleh teamwork yang bagus. Kita belajar di situ, belajar banyak. Begitu kompleksnya masalah ini dan banyak negara yang meragukan Indonesia akan bisa menyelesaikan ini, termasuk bangsa kita sendiri yang underestimate mengenai kemampuan bangsanya sendiri. Tapi bangsa ini ternyata mampu. Kita tunjukkan tidak hanya itu saja, tapi kita juga menunjukkan bahwa ekonomi kita pun mampu tumbuh dengan baik. Pada tahun yang lalu, ekspor kita tertinggi dalam sejarah Indonesia itu 232 miliar dolar. Kenapa itu bisa? Karena kita semua bekerja dalam satu tim yang baik. Dan saya berharap juga teman-teman sekalian yang ada dalam perkumpulan ini untuk ikut juga berkontribusi. Bekerjalah dengan hati. Dan saya percaya masyarakat Tionghoa di Indonesia punya kontribusi luar biasa untuk pembangunan ekonomi kita dan juga pembangunan bangsa. Sejarah telah menunjukkan itu, tidak dari sekarang saja. Sebelum masa kemerdekaan pun, masyarakat Tionghoa telah memberikan kontribusi yang sangat besar pada bangsa ini. Nah, saya sudah singgung tadi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 4 sudah mampu kembali ke di atas 5% dan didukung oleh kinerja ekspor yang bagus. Dan kalau Anda lihat sekarang ini, bagaimana rupiah kita relatif stabil, kita mampu juga membuat bantuan-bantuan kiri kanan dan untuk masyarakat kita, rakyat kita, dan kita lihat juga tadi inflasi kita masih tetap terkendali 2,16%. Ini juga semua atas kerjasama kita semua, dan juga Bapak Ibu sekalian, hilirisasi program pemerintah sekarang berjalan ini telah juga membuahkan hasil, karena dengan begitu trade deficit kita yang tadinya 27 miliar dolar dengan Tiongkok, sekarang tahun lalu hanya 2 miliar, dan mudah-mudahan tahun ini kita bisa surplus dengan Tiongkok. Kenapa itu bisa? Karena semua efisiensi dan kita melakukan tadi downstream industry yang bagus. Leadership kepemimpinan Pak Jokowi saya kira mainkan peran sangat penting di sini. Oleh karena itu, saya berharap Bapak Ibu sekalian untuk juga memahami ini. Kita akan menjadi tuan rumah G20 nanti bulan November tahun ini, dan itu pertama kali negara berkembang yang menjadi ketua G20. Dan di sini juga akan kita menggelar nanti mengenai Trade Investment dan Industry Working Group yang fokusnya menyelaraskan agenda investasi dengan Sustainable Development Goals atau SDGs, dan pemerintah akan memimpin pembahasan kebijakan setiap negara untuk mendesain kebijakan perdagangannya yang inklusif, people center, rumah lingkungan, dan berkelanjutan. Pembahasan isu-isu ini akan memberikan hasil konkret untuk kesepakatan para menteri. Kita tidak hanya sekedar berbicara dengan wacana-wacana, tapi kita juga mengkonkret memberikan kontribusi. Misalnya
kita akan launch nanti 350 megawatt sampai 400 megawatt untuk early retired coal fire. Itu menunjukkan komitmen kita. Kita juga akan menunjukkan komitmen lain, yaitu restorasi mangrove 600.000 hektar selama 3 tahun ini. Dan juga kita menunjukkan nanti coral reef. Dan banyak lagi hal-hal lain yang konkret yang kita lakukan demi Republik Indonesia dan juga lingkungan, karena kita adalah negara yang memiliki karbon kredit terbanyak di dunia. Hadirin yang berbahagia, kita juga akan melakukan nanti Presiden launching e-katalog pada tanggal 24 Maret ini. Itu nanti di mana nanti state budget itu, budget APBN, itu harus membeli melalui e-katalog. Dan itu akan memberikan peluang lapangan kerja 400 triliun tadi, sama dengan investasi dengan 32 miliar dolar lebih kurang di Indonesia. UMKM, dan saya berharap teman-teman Tionghoa juga ikut nanti mendorong untuk menjadi bagian daripada e-katalog di pusat maupun di daerah. Dan itu akan menciptakan pertumbuhan ekonomi kita 1,71% tambah on top of ramalan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dengan 5% sekian. Jadi ayo kita sama-sama membuat negara kita ini lebih efisien. Tadi kita bicara hilirisasi, kita bicara juga tadi efisiensi dari tadi Simbara, yaitu untuk tadi coal mining dan trading, dan juga tadi nikel dan seterusnya, dan juga tadi dengan e-katalog. E-katalog kan punya dampak luar biasa pada Indonesia. Kita akan menjadi negara nanti yang lebih efisien ke depan ini, dan itu akan mengurangi korupsi, dan akan mengurangi nanti inefisiensi, dan akan membangun inovasi-inovasi baru dan menciptakan lapangan kerja, menciptakan ribuan, puluhan ribu atau jutaan nanti UMKM baru di Indonesia ini. Itu saya kira yang penting kita ketahui, dan saya berharap teman-teman masyarakat Tionghoa, Anda ikutlah berkontribusi di sini. Kami akan membantu. Bila ada masalah, Anda jangan pernah ragu, datanglah ke kami. Kami punya tugas untuk melayani itu. Sekian, terima kasih, dan semoga Tuhan Maha Kasih menemani kita semua. Terima kasih. Tim Eljan Media melaporkan.